Di tengah terik panas matahari yang membakar tubuh, Faisa menelusuri jalanan raya untuk menjejakkan rempeyek. Tidak seperti biasanya yang selalu semangat berjualan. Kali ini ia terlihat lesu. Duduk di dekat halte dengan pandangan yang kosong. Perkataan Arumi terus saja membayanginya. Tentang keikhlasan gadis itu yang rela melepaskan Rafizky untuk dirinya. Faisa hanyalah penggalan kisah dari masa lalu dan Arumi adalah masa depan. Tapi perempuan tersebut sangat ikhlas dalam mencintai, walaupun cintanya tak jua kunjung dibalas. Umur Arumi yang terpaut 5 tahun lebih muda, malah terlihat dewasa dibandingkan dirinya. "Mbak, ini harganya berapa?" tanya seorang pembeli, membuyarkan lamunannya. "Oh, itu, satu bungkus 10.000. Kalau jualan itu jangan melamun, Mbak," omelnya menyodorkan uang seharga 20.000. "Iya, Bu." Faisa memberikan kembaliannya dengan sedikit senyuman terpaksa. Ketenangan hati yang dulu dirasakan, kini seakan raib. Dia selalu merasa gelisah dan takut akan kehidupan selanjutnya. Pun Faisa tak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai umat Islam untuk salat. Hati yang menghitam karena menyalahkan Allah atas takdir yang ia rasa tak adil. Faisa tak terima dan merasa keberatan dengan cobaan yang diberikan. "Ikhlas. Apa aku bisa ikhlas?" Monolognya seorang diri. Sesal, sedih, kecewa dan rasa gamang bercampur aduk menjadi satu. Dia ingin melakukan seperti yang Arumi bilang. Berdamai dengan takdir. Namun, ada sesuatu di dalam sana yang menentang untuk tak melakukan itu. Ikhlas ternyata sulit. Di tengah rasa kebimbangan, kebingungan dan kesedihan yang mengaduk suasana hati, decitan suara ban motor mengejutkannya. Mata itu melebar sempurna, melihat seorang ibu yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan anaknya yang hampir terserempet. Kaki itu lekas menghampiri kerumunan. Di depannya, pemandangan memilukan terjadi. Anak kecil yang kira-kira berumur 6 tahun, terus menangis menggoyang-goyangkan tubuh ibunya yang terkapar dengan darah merembes di bagian kepala. "Ibu, bangun!" teriaknya pilu. Warga yang melihatnya mencoba menenangkan anak itu. Salah satu pengendara mobil, menawarkan mobil Ma untuk membawa ibu tersebut secepat mungkin ke rumah sakit. Faisa termenung di pinggir jalan, gitu korban sudah digotong ke dalam mobil dan melaju meninggalkan tempat kejadian. Tubuhnya bergetar, air mata berhasil menetes. "Ibu," lirihnya. Tragedi barusan mengingatkan akan masa silam. Persis seperti kejadian tadi, ibunya juga melakukan hal yang sama agar anaknya tak terluka. "Bu, Ibu, aku mau beli pentol," rengek Faisa kecil, menarik-narik baju Alia. "Iya, sebentar," ucap Alia yang masih asyik memilih pakaian, sambil bicara dengan ibu kompleks yang ada di dekat perumahan. Kebetulan ibu itu juga sama dengannya, ingin membeli baju di butik tersebut. Faisa yang tak sabaran, segera keluar dari butik dan bermaksud menghampiri pedagang pentol yang ada di seberang jalan. "Kamu suka yang mana, Nak?" tanya Alia berbalik. Namun gitu kaget melihat Faisa tak ada di sampingnya. "Ya Allah, Faisa!" pekiknya melihat anak berumur 5 tahun itu, berjalan ingin menyeberang. Faisa yang mau mencomot pentol itu, tak lagi memperhatikan kanan-kiri untuk menyeberang, seperti yang sering diajarkan Alia. Panik ibu satu anak itu segera berlari kencang melihat mobil sedan dari arah kiri melaju dengan kencang. "Ah!" teriak Faisa sambil menutup mukanya. Dia sudah berada di tengah jalan dan mobil itu sedikit lagi akan melindas tubuh kecilnya. "Faisa, awas!" Alia mendorong tubuh Faisa, sampai terjatuh ke sisi jalan dan membiarkan tubuhnya yang menjadi korban kecelakaan. Faisa menangis histeris melihat ibunya berlumuran darah. Karena kejadian itu, Alia sempat mengalami lumpuh sampai 2 tahun. Kesulitan sempat dialami, karena ayahnya sering pergi dengan alasan kerja. Alia tak bisa apa-apa selain berada dalam kursi roda. Faisa kecil selalu berusaha merawat ibunya dengan baik. Meski diberikan nafkah yang berkecukupan oleh ayahnya, dan ada pembantu yang dipekerjakan. Tapi Faisa selalu menemani ibunya, tak membiarkan ia jauh dari jangkauan. Kenapa ibu melakukan itu? Harusnya tidak perlu menyelamatkan Faisa. Jadinya ibu yang sakit, ujar Faisa suatu hari di taman rumahnya. Alia yang melihat wajah khawatir anaknya, gemes dengan tingkah imut Faisa. Ia mencubit lembut pipi tersebut. Kasih sayang ibu itu sepanjang masa, tak akan pernah putus. Karena kasih sayang itulah ibu rela bertaruh nyawa untukmu. Karena Faisa sudah menjadi belahan jiwa ibu.
Mendengar penuturan lembut Alia, Faisal langsung memeluk ibunya erat. Aku sayang ibu. Ibu juga sangat menyayangimu. Rekaman masa lalu itu membuatnya dilematis, tak sepantasnya menyalahkan sang ibu atas perilaku buruk di masa lalu yang ditimpakan kepadanya, dan membuatnya mengeluh. Padahal Alia sudah berubah, dia telah bertobat. Ibunya yang rela mempertaruhkan nyawa untuknya, malah kebaikan itu seketika terlupakan hanya karena satu kesalahan. Astagfirullah, Faisal sadar ia telah berbuat buruk, dengan menghakimi kesalahan yang sudah disesali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, raungan azan berkumandang, menandakan waktu salat telah tiba. Tidak jauh dari dirinya berdiri, terdapat masjid besar dan megah di sana. Langkah guntai itu berjalan menuju ke masjid. Sudah berapa lama ia meninggalkan kewajiban, hati nurani itu akhirnya terbuka untuk mengambil air wudhu. Rasa sejuk langsung menyergap. Ketika sudah selesai bersuci, Faisal masuk ke dalam masjid, mengambil mukena yang tersedia di sana. Tak lama bunyi iqomah terdengar, dan imam menyuruh para jemaah untuk merapatkan saf dan salat pun dimulai. Faisal terseduh dalam salatnya, butir bening itu menetes akan kelalaiannya selama ini. Ya Allah ampuni hamba, karena tak percaya akan takdirmu, dan menentang apa yang telah digariskan olehmu. Maafkan hamba ya Allah. Tak seharusnya hati ini meragukan akan kekuasaanmu dan membenci ibu yang selama ini baik kepada hamba, hanya karena satu kesalahan membuat hamba melupakan banyak kebaikannya selama ini. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Selesai sholat Faisal berdoa dengan isak tangis yang tertahan. Seorang wanita sepuh di sebelah, mengusap punggung Faisal yang bergetar. Sepertinya kamu sedang ada masalah, ucapnya. Saya merasa sangat berdosa karena menganggap takdir yang Allah berikan itu tidak adil, isaknya, menyesali perbuatan buruk. Astagfirullah, ingat ini, nak, tidak semua mimpi akan menjadi kenyataan, tidak semua rencana bisa terrealisasikan. Cukup bersabar, ikhlas dan yakin terhadap Allah, bahwa dialah yang telah mengatur segalanya. Dan takdir Allah adalah yang terbaik. Faisal mengangguk, membenarkan ucapan wanita tersebut. Selama ini ia yang telah salah kaprah. Sampai berpikir sesuatu yang jelas mustahil. Merasa Faisal sudah lebih tenang. Wanita itu pun pamit untuk pulang. Sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu yang menyentuh hati. Jika kamu benar-benar menyesali perbuatanmu, insya Allah, Allah akan mengampunimu. Sesungguhnya dialah yang maha pemaaf dan pengampun. Meratapi akan kesalahan, Faisal berusaha memaafkan perlakuan Gibran yang buruk terhadapnya. Jika Allah saja mampu memaafkan kesalahan hambanya yang menggunung, lantas kenapa manusia tidak bisa memaafkan sesamanya? Ikhlas, gumamnya sambil memejamkan mata. Hidayah bisa datang kapan saja atas kehendak darinya. Sangatlah beruntung orang yang diberi hidayah untuk berubah dan kembali berjalan tegak dalam kebenaran. Faisal ingin dirinya yang dulu. Ia tidak mau menjadi perempuan nakal seperti waktu SMP. Langkah itu bergegas keluar dari masjid dan menaiki sebuah angkot. Tak membutuhkan waktu lama Faisal telah sampai di pemakaman. Ia menyelusuri setiap area, sampai akhirnya ia berhenti di depan sebuah kuburan. Tubuh itu langsung ambruk, memeluk nisan yang sangat dirindukan. Faisal menangis sesegukan. Maafkan aku Bu, karena sempat membencimu. Padahal aku tahu ibu sangat menyayangiku. Tapi kasih sayangku malah hilang gitu mengetahui masa lalu ibu. Maafkan aku Bu, maafkan aku, isaknya. Pilu dan lara dirasakan, menyesali sikap dan egoisnya selama ini. Faisal mengaku salah dan ia ingin memperbaiki kesalahannya itu. Bagaimana rasanya? Sakit. Ternyata benar, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anak dan ibu sama saja, suka merebut suami orang. Terkadang perkataan yang sangat kasar, bisa menamparkan kenyataan. Faisal berjanji, kalau ia tidak akan mencontoh perilaku buruk ibunya. Setiap manusia adalah tempatnya salah, tidak perlu mengungkit lagi kesalahan di masa silam. Pandanglah ia yang sekarang, seberapa sulitnya berhijrah untuk mengubah sikap. Jangan mengolok-olok dirinya yang dulu. Tapi berikan ajungan jempol atas keistiqomahannya. Terima kasih, Asker, gumamnya pelan, di depan pusara pemakaman sang ibu. Bersambung.